Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tazkiyatul Rahmah dari Prodi Biologi Semester 1, mahasiswi Dr. KAIZ Muttaqin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu bahasa Arab, yaitu kepada Bapak Tedra Abdul Hamid yang telah memberikan materi yang berjudul jenis kalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul jenis kalam. Mohon disimak dari awal sampai akhir. Kita masuk kepada materi itu jenis kalam. Di sini berjudul jenis kalam, tapi kita akan memaparkan tentang apa itu kalam. Di belakang saya sudah ada catatan, yaitu yang tertulis al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa lafzu. Al-lafzu di sini yang artinya lafal. Apa itu lafal? Al-lafzu yaitu as-sautu as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufi hijaiyah, yaitu suara yang terdiri dari sebagian huruf. Nah, di sini menerangkan tentang al-lafzu itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh kita ucapkan zaidun. Nah, zaidun di situ terdiri dari huruf hijaiyah, yaitu ada huruf zai, ya sama dal. Maka itu disebut lafal dari kalam itu. Lalu kita terangkan yang al-murakkabu. Al-murakkabu yang artinya yang tersusun. Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Dari dua kata atau lebih maka disebut kalam. Maka disebut kalam. Contoh ketika kita ucapkan hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Hadza Muhammadun. Dia tersusun dari dua kata, maka itu termasuk kalam. Lanjut di al-mufidu. Al-mufidu yang artinya berfaedah. Maksudnya apa yang berfaedah dari kalimat tersebut? Kalimat tersebut itu mempunyai faedah. Arti kalimat yang diucapkan itu memiliki faedah yang membuat pembicara dan lawan bicaranya itu paham. Jadi ketika orang berbicara, maka yang dikeluarkan itu berfaedah maupun yang lawan bicaranya berfaedah, maka dapat dipahami ketika diucapkan. Maka itu termasuk kalam. Dan yang terakhir ada al-mufidu bil wad'i. Yang terakhir, bil wad'i artinya yang disengaja. Nah, yang disengaja ini itu apa ya? Nah, yang disengaja ini ketika diucapkan itu disengaja secara sadar. Sebagian ulama nahwu menafsirkan kata ini dengan kata sadar. Maka semua kata yang diucapkan orang tidur atau orang gila itu bukan termasuk kalam. Yang dimaksud di sini diucapkan dengan sadar. Contoh ketika tidur biasanya kan ada ngigo nih. Nah, ketika ngigo itu kata-kata yang diucapkan itu tidak termasuk kalam karena dia sedang keadaan tidur. Terus ucapan orang gila, nah itu tidak termasuk kalam. Jadi ketika diucapkan, kata-kata yang diucapkan itu secara sadar ketika diucapkan, maka itu termasuk kalam. Bil wad'i yang disengaja. Bil wad'i yang disengaja. Oke, kita kesimpulan tentang kalam ya. Kesimpulan tentang kalam. Jadi kalam adalah lafal yang tersusun, memberi faedah, mudah dimengerti, diucapkan dengan sengaja. Di sini kita akan menjelaskan kalam lagi, yaitu kalam dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Contoh, ana akulul khubza, saya makan roti. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab yaitu ini adalah kalam namanya. Pengenalan istilah dari Indonesia ke Arab. Kalau di Indonesia kata bahasanya itu kata. Tapi kalau di bahasa Arab ini adalah kalimah. Kata, kalimah. Di Indonesia itu dinamakan kalimat, kalau di bahasa Arab itu
atau jumlah. Lalu di sini ada di Indonesia disebut kata benda, di bahasa Arab disebut ismun atau isim. Di bahasa Indonesia disebut kata kerja, kalau di bahasa Arab disebut fi'lun atau fi'il. Di sini ada kata fungsi bahasa Indonesia atau tugas, maka kalau di bahasa Arab disebut harfun atau huruf. Itu untuk pengenalan tentang kalau di bahasa Indonesia dinamakan apa, kalau di bahasa Arab dinamakan apa. Oke, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang kalam, jenis-jenis kalam kepada kalimat. Kalimat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim di sini artinya kata benda, fi'il kata kerja, huruf yaitu huruf. Huruf itu bisa dikatakan kata pelengkap atau kata penghubung. Nah, isim. Dari isim kita terangkan ya. Isim, apa itu isim? Ma huwa isim? Ma huwa ismun kullu kalimatin tadullu ala insani aw hayawani aw nabatin aw jabanin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ayyi syai'in akhar. Yaitu setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau yang lainnya. Nah, setiap kata yang menunjukkan nama manusia. Contoh ketika kita ucapkan nama manusia yaitu Fatimah, maka itu termasuk isim. Kalau ada nama maka termasuk isim. Terus di sini ada hewan. Contoh kita sebutkan kirdun, yaitu kera. Apabila ada nama hewan, nama manusia, maka itu termasuk isim. Tumbuhan juga syajaratun, pohon. Benda mati contoh kita contohkan kepada buku, kitabun. Tempat contohnya masjidun. Waktu itu ke zaman ya. Waktu contohnya yaum, hari. Atau kita contohkan ke sobahun, lailun. Nah, contohnya gitu ya untuk waktu. Sifat contohnya kabirun, besar, soghirun, kecil, atau yang lainnya. Nah, lanjut tadi untuk ciri-ciri isim. Sebenarnya masih banyak, tapi kita simpulkan setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau sifat, atau yang lainnya. Lanjut ke fi'il. Nah, di sini fi'il itu artinya kata kerja. Nah, fi'il sendiri itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Kita ini dulu ya. Terangkan kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan pada waktu tertentu. Nah, makanya tadi fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il amar, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madi artinya kata kerja lampau yang sudah berlalu atau yang sudah kemarin. Contoh, kita beri contoh kepada fi'il madi. Katabat thalibud darsu, artinya siswa itu telah menulis pelajaran. Nah, mana yang termasuk fi'il madinya? Kataba artinya telah menulis. Tadi fi'il madi artinya kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan, telah menulis. Yang perlu diperhatikan tadi kataba ya. Kataba itu termasuk fi'il madi yang kata kerja lampau, kataba telah menulis. Nah, fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang sedang atau yang akan terjadi. Kita contohkan kepada kalimat yadrusul waladu. Yadrusul waladu artinya anak itu sedang atau akan belajar. Mana yang termasuk fi'il mudhari'nya? Yaitu kata yadrusul waladu. Anak itu sedang atau akan belajar. Tadi fi'il mudhari artinya kata kerja yang akan atau yang sedang terjadi. Yang perlu diperhatikan tadi kata yadrusu yaitu termasuk fi'il mudhari. Yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata perintah. Kita contohkan kepada kalimat
Iqra'u, iqra' kitabaka. Nah, yang termasuk fi'il amalnya yang mana? Iqra, bacalah bukumu. Iqra' kitabaka, bacalah bukumu. Tadi fi'il amal artinya kata perintah. Lanjut ke huruf. Huruf di sini yaitu kata pelengkap atau kata hubung. Huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kata fungsi juga atau kata tugas. Kullu kalimatin laisa laha ma'nan ila ma'a ghairiha. Setiap kata yang memiliki fungsi atau tugas jika bergabung dengan kata lain. Maka huruf sendiri di situ tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berdampingan dengan yang lainnya. Jadi itu. Nah, contoh ya. Kita kasih contoh untuk huruf. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Mana yang termasuk huruf di situ? Yaitu ala. Ala itu yaitu huruf jar. Nah, huruf jar di situ tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi dengan kata lain. Maka di situ artinya buku di atas meja. Ala yang termasuk huruf jar artinya di atas, dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Tadi al-kalimah dibagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ciri-cirinya yang tadi sudah disebutkan. Fi'il dibagi menjadi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal, dan huruf itu masih banyak dan luas lagi. Nah, catatan huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi dengan kata lain. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kalau belum dimengerti atau masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan isi komenannya yang di bawah. Apabila mau bertanya silahkan, jadi nanti kita jawab lewat komen. Oke, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari banyak kata yang sudah terucap dan banyak hal yang sudah disimak tadi, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.